Untuk sementara, kamu bilang sama orang tua kita kalau kamu udah punya calon yang lain. Kamu kenapa nolak perjodohan ini? Ya nggak mau aja. Emang harus banget ya saya ngasih alasan ke kamu kenapa saya nggak mau perjodohan ini? Terus emang saya harus ngikutin saran kamu, yang dimana saya juga nggak tahu alasannya apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau cari kiblat. Oh, mbaknya ke masjid aja, lurus. Nanti belok kiri. Agak nyerong ke kanan ya. Maksud saya cari orang yang namanya Kiblat. Oh, Ustadz Kiblat. Iya. Kalau selain Ustadz Kiblat gimana? Misalnya nyari saya, Ustadz Bambu. Saya sama Ustadz Kiblat itu sama-sama lulusan Kairo. Dan alhamdulillahnya sama-sama ganteng, 11-12. Tapi saya nyarinya Ustadz Kiblat. Ya, saya mau minta pertanggungjawaban sama dia. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gimana, Mbak? Boleh langsung dipanggil aja nggak Ustadz Kiblatnya? Soalnya saya udah nggak ada waktu lagi. Masalahnya Ustadz Kiblat itu lagi ada keperluan di luar pesantren. Ya udah kalau gitu saya tunggu di sini. Mau teh atau kopi? Gak usah, makasih. Baiklah kalau gitu saya tinggal sebentar ya. Soalnya saya itu harus ngajar santri di sini. Ya. Mbaknya beneran gak mau nyari saya? Selain saya lulusan Kairo, saya itu lulusan Korea juga. Enggak, saya nyari Ustadz Kiblat dan nunggu di sini aja. Baiklah. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Thalia ya, presenter acara Bibir Thalia itu ya? Saya sering lihat Mbak Thalia, tegas dan smart banget. Enggak, biasa aja kok. Saya permisi ya. Iya Mbak. Halo? Iya, ini saya lagi di luar. Aduh, meetingnya nggak bisa ditunda dulu apa? Iya udah kalau gitu saya ke kantor sekarang ya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Bu, permisi saya mau tanya. Ya, Kalau jalan ini ada angkot yang lewat nggak ya? ada nih, tapi jarang. Setengah jam atau sejam sekali baru lewat. Kalau gitu ojek motor ada? Harus jalan dulu, Neng. Itu juga 300 meter dari sini. Ya. Makasih ya, Bu. Sia, Neng. Iya. Akhirnya. Bang, ojek bang. Boleh. Itu ojek saya, Pak. Pak ojek. Mimpi apaan sih gue semalam? Terus sekarang udah jalan 300 meter, ojeknya malah diambil sama orang. Apes banget sih gue. Terus sekarang harus gimana ya? Waduh, hujan.
Kamu ngapain di sini? Nyariin kamu lah. Gak usah deh. Saya itu nyariin kamu karena saya mau ngajakin kamu ke bengkel. Tempat saya benerin mobil. Kamu tahu perbaikan mobil kamu itu harganya mahal banget. Kan kecelakaannya bukan karena saya. Ya tapi kalau misalnya waktu itu kamu nggak nyelonong gitu aja, saya nggak bakal kecelakaan. Aduh kamu tuh nggak usah ngeyel deh, udah tinggal tanggung jawab aja. Masalahnya terlalu mahal kalau saya tanggung sendiri. Gimana sih saya udah jauh-jauh nggak datang ke sini untuk ketemu sama kamu untuk minta pertanggung jawaban? Masa saya harus ganti rugi semuanya? Kenapa kamu harus ganti rugi? Oh, anginnya gede banget ini. Kamu pakai jaket saya, kamu pakai jaket saya. Mobil saya nggak jauh dari sini. Ayo, ayo. Loh, kenapa berhenti? Kamu masih kedinginan ya? Saya nggak peduli kedinginan. Asal kamu mau ganti rugi. Ini kan masalahnya saya nggak salah. Iya. Baju kamu basah semua. Kamu pakai ini dulu aja untuk sebentar ya. Kamu saya antar pulang ya. Jelasin dulu ya masalah ganti rugi. Totalnya 35 juta loh. Udah deh gini aja. 80% kamu, 20% saya. Gimana? Deal? Oh. Kok udah di sini? Ya kan kamu nggak mau saya anterin pulang. Jadi sekarang itu udah terima rawat ya. Kamu sekarang naik bis aja. Dan alhamdulillah juga cuaca lebih bagus kok. Saya tuh nyesel ya kenal sama kamu. Ini semoga aja kalau saya punya jodoh itu jauh lebih waras daripada cowok ajaib kayak kamu. Pulas. Kamu mau dijodohin? Ya sebenarnya saya juga udah bilang iya. Dan saya minta dikenalin dulu sama orangnya, sama ayah ibu. Menerima perjodohan ini karena ingin membahagiakan ibu. Gimana caranya Kiblat bisa nikah kalau dia mengidap HIV? Dia bisa nularin penyakit ini ke pasangannya. Tapi kalau aku kasih tahu Kiblat sekarang, dia pasti shock dan nolak perjodohan itu. Dan dampaknya gak akan baik buat Bu Hasanah. Kamu kenapa? Jangan sedih gitu. Cerita. Ayo keluarin. Cerita. Enggak, saya tuh cuman kepikiran aja. Gimana ya calon jodoh kamu? Pastinya cantik kan? Soalnya kamu juga ganteng. Sama kayak saya. Ya, boleh. Nitip, Apa? kalau ada adiknya kenalin ke saya. Saya tuh baru ketemu besok. Kalau kamu nggak ada acara, ikut aja besok. Yuk. Mau? Siap dong. Ya udah, saya ada kelas dulu ya. Mau merujaah. Oh, silakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada apa-apa, cerita, keluarin. Ya. Jangan dipendem ya. Iya. Kasihan. Jadi selama ini Ibu Selina tidak tahu tentang kasus perselingkuhan suami Ibu dengan penyanyi terkenal itu selama bertahun-tahun.
Selama ini, saya percaya sama suami saya. Setelah pemberitaan yang masif terdengar, apa yang dirasakan oleh Ibu Selina? Karena mungkin selama ini publik tahu dan mengenal bahwa Ibu Selina itu sudah menjadi panutan karena memiliki keluarga yang harmonis dan juga diimpikan oleh semua orang. Saya merasa jadi wanita yang paling bodoh. Saya mengerti. Mungkin Ibu menganggap dia adalah orang yang paling bisa melindungi, tapi justru malah menyakiti teramat dalam. Selama suami saya dinas, dia aman karena didampingi sama ajudannya. Tapi ternyata mereka membohongi saya. Saya nggak menyangka suami saya tega membawa selingkuhannya setiap kunjungan ke luar negeri dan keluar kota. Saya turut bersedih atas apa yang dirasakan oleh Ibu Selina. Tapi jeritan suara hati Ibu ini mungkin sama dengan jeritan ratusan atau bahkan ribuan perempuan di luar sana yang menjadi korban perselingkuhan, tapi tidak berani berbicara atau bertindak untuk menyelamatkan perempuan-perempuan menjadi korban perselingkuhan. Apakah Bu Selina bersedia untuk menceritakan lebih lengkap soal perselingkuhan ini? Saya bersedia. Wah, saya speechless Mbak Thalia. Mbak, saya tuh bingung antara harus bangga atau harus sedih. Tadi tuh benar-benar adegannya menguras emosi dan perasaan banget. Bisa-bisanya narasumber nyeritain aib suaminya sendiri. Itu memang tugas kita, Ti. Tadi saya emang sengaja membangun narasi sedih supaya akhirnya narasumber itu mau curhat sama kita. Saya yakin program kita ini pasti ratingnya tinggi. Luar biasa. Saya permisi dulu ya Mas. Mbak. Good job Thalia. Kamu emang perempuan terbaik. Saya yakin program kamu ini akan menjadi nomor 1 lagi. Terima kasih, Mas. Tapi kamu harus ingat, jangan terlalu sibuk. Nanti kamu nggak punya waktu loh. Emang kamu betah kalau kamu ngejomblo terus. Oke, saya mau lanjut meeting lagi. Ya, sekali lagi, congrats ya. Terima kasih, Mas. Besok aku mau dikenalin sama anak laki-laki dari sahabat ayah. Apa mungkin dia orang yang tepat jadi calon suami aku? Sayang, nih, ibu udah pilihin baju buat kamu pakai. Yang semangat ya. Jangan sedih dong. Ingat, ini kan kemauan almarhum ayah kamu, ya. Thalia juga emang sayang sama ayah, Bu. Tapi masa iya harus nikah sama anak sahabatnya? Bu, pernikahan kan tujuannya untuk seumur hidup. Thalia tuh cuma takut kalau salah pilih orang. Sayang, ingat ya. Jika Allah sudah berkehendak, Dia pasti akan mendekatkan kamu dengan jodohmu. Tapi jika bukan jodoh, pasti akan dijauhkan. Jadi, gak usah takut kan? Buat kenalan doang. Meskipun hati kamu lagi gundah-gundala, harusnya kamu tetap senyum. Kan mau ketemu jodoh buat masa depan.
Ibu doakan, insya Allah kamu bahagia sama dia dan bisa menjadi suami yang baik. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadi Kiblat, sahabat ayah ini sangat baik. Karena kebaikannya itulah pesantren kita bisa tumbuh menjadi besar. Karena itu ayah ingin sekali kamu menjalankan amanah ini dengan baik. Aku akan berusaha ya. Tapi jangan lupain saya kalau udah dapet jodoh. Siapa tahu dia punya adiknya atau siapa aja lah yang bisa dijodohin sama saya. Mas Pandi, Talianya ada nggak? Soalnya dari tadi saya teleponin nggak diangkat-angkat. kata Lia tadi pergi sama ibu. Katanya sih mau ketemu sama laki-laki yang bakal jadi calon suaminya. Talia dijodohin? Sama siapa? Kurang tahu deh, Kak. Mereka pergi ke Lavish Cafe. Oh, ya. Makasih ya, Kan. Saya permisi dulu. Selamat datang. Benar ini ruangannya, Pak? Insya Allah kayaknya ini. Ya, betul ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari pihak mempelai pria ya, Pak? Iya. Mari silakan duduk dulu, Pak, karena pihak mempelai wanita dan ibunya sedang ke toilet sebentar. Mari. Jangan lupa yang saya tadi omongin di mobil, kalau ada adiknya, tetangganya yang bisa dijodohin sama saya, kabarin ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak. Ibu. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Maaf loh jadi penunggu. Tadi kami harus mampir dulu ke toilet. Oh, nggak apa-apa, Ibu. Oh iya, perkenalkan ini anak saya. Oh, iya. Baik. Ini juga perkenalkan anak saya. Kamu? Jadi ini yang mau dijodohin sama Talia? Bu, enggak ya Bu. Talia nggak mau punya suami yang super nyebelin dan ajaib kayak dia. Ibu juga perlu tahu. Gimana sih Bu? Maaf Bu, apa kedua anak kita sudah saling kenal? Iya Pak Kiai, ternyata sudah.
Jadi saya dapat nomor telepon Nak Kiblat dari teman saya. Beliau menginfokan bahwa Nak Kiblat ini adalah ustadz muda lulusan dari Kairo. Dan saya menelpon Nak Kiblat untuk minta tolong untuk dibimbing anak saya untuk belajar mengaji. Kalau ini saya baru tahu ini. Kenapa kamu minta saya kesini? Saya minta kamu sama saya sama-sama kompak untuk menolak perjodohan ini. Itu nggak mungkin. Loh, kenapa? Saya nggak mungkin menolak permohonan orang tua saya. Dan ini juga amanah dari almarhum ayah kamu yang sudah baik pada keluarga saya. Kamu nggak usah bawa-bawa almarhum ayah saya. Maaf. Tapi memang itu salah satu alasannya. Dan saya juga nggak mungkin menolak permohonan ibu saya. Yang dimana penyakit itu udah semakin parah. Ya udah deh kalau gitu. Kita pakai cara lain. Untuk sementara, kamu bilang sama orang tua kita kalau kamu udah punya calon yang lain. Kamu kenapa nolak perjodohan ini? Ya nggak mau aja. Emang harus banget ya saya ngasih alasan ke kamu kenapa saya nggak mau perjodohan ini? Terus emang saya harus ngikutin saran kamu, yang dimana saya juga nggak tahu alasannya apa. Enggak kan? Ya karena saya nggak mau nikah tanpa cinta. Jadi saya mohon sama kamu, tolong ikutin permintaan saya. Oke? Deal? Oke, deal. Tadi begitu kamu sama Nak Kiblat keluar, Ibu sama Ibu Hasanah, kita sama-sama sudah memutuskan tanggal baik untuk pernikahan kalian. Sebelum itu, ada yang mau disampaikan sama Kiblat buat kita semua. Aku nggak sanggup ngecewain ibu. Yang mau saya sampaikan adalah kalau saya bersedia untuk menuruti semua permohonan ibu dan bapak untuk menikah dengan Thalia.